Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajlis ilmu di masjid ini, dan tema kita kembali ke laptop, yaitu kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita sampai di surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke 88, termasuk kategori surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Kita sampai di ayat yang ke-17. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan langit, bagaimana langit itu rufi'at, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung itu, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan seluas-luasnya. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan. Nyata ini, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu adalah pemberi peringatan. Dan ini berlaku untuk kita semua, ya. Artinya kita diminta untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan positioningnya masing-masing. Lasta alaihim bimusaytirin, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir, fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah yang akan mengadab mereka dengan adab yang besar. Dan terus ketika kita berdakwah menyampaikan sesuatu, tidak perlu ada beban orangnya harus ngikut kita. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, orang-orang yang menentang tadi. Summa inna alaina hisabahum, dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang menghisab mereka. Ibu yang dirahmati Allah, ayat 17 sampai 20, Allah berfirman seraya memberi dorongan pada orang-orang yang tidak percaya pada Rasulullah dan untuk orang lain agar merenungkan makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan atas keesaannya. Dan terus ketika Nabi berdakwah, Nabi diminta untuk menjelaskan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, di mana ayatnya berbunyi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak melihat kepada unta itu bagaimana diciptakan? Artinya apakah mereka tidak memperhatikan penciptaannya yang sempurna, dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menundukkannya untuk manusia untuk berbagai kepentingan yang mereka perlukan. Dan terus unta niku saged lihat. Dulu ketika Australia awal-awal dimasuki sama orang-orang bule, niku orang bule niku melihat Australia niku dataran hamparan yang luas, yang belum ada aspal, maka dia membawa kuda, unta dan kebo ke Australia. Terus singkat cerita, karena mereka belajar, apalagi itu kan negara Commonwealth, negara persemakmuran yang ada transfer ilmu dari satu ke satu yang lain, maka yang terjadi, Australia mengalami kemajuan, jalannya mulai muncul, kendaraan mulai muncul, akhirnya untanya dicolke. Nah, unta, kebo dan kudanya bukan dicolke, unta kali kebo ini. Niki yang dicolkan ini akhirnya berkembang biak, beranak pinak. Nah, Australia ini sering mengalami kekeringan boten kathah Jawa. Nah, dalam kondisi air yang sedikit iki ontone tambah akeh, ontone ngombe kan biar, ontone terus dadi omo. Nah, dianggap omo, hama. Terus sama pemerintahnya diperintahkan untuk memburu, ditembak, ontone der mati gludak, mboten diapa-apa.
Nah, terus belakangan lebih muncul perusahaan pembuat pakan anjing kucing ngoten niku. Nah, niku unta sing mau ditembak niku dijikuk sambil wingking, dienggo gawe pakan anjing kali kucing. Lah nek kula dadi kepala BGN. Timbang tak tuku motor listrik pirang triliun niku, mending kula nggih ngurus izin nekake unta Australia. Nah, dadi tenggen ngomprengane niku enten daging untane. Garek nekake niku gratis ya to. Gratis. Wong niku pomo ditekeli niku seneng gitu. Kados niku lho napa namine? Ten Taiwan. Taiwan niku kan nate enten pencemaran air sungai. Lah akhirnya singkat cerita masyarakatnya itu melarang dirinya untuk makan ikan sungai. Wah akhirnya sing namine wak nila niku sak meten-meten ning kali niku sak pirang-pirang. Iku lho ningali ten internet niku. Lah niku jane kan umpama enten negara-negara sing larang pangan niku kirim pinten kontainer niku kali ini mah resik. Terus jadi makanan buat negara lain. Nah, Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala di sini pada waktu itu sudah ada model-model ayat kauniyah yang suruh lihat deloken lho unta lho. Piye Gusti Allah nyiptake piye? Istimewaane piye deloken iso ngombe sekian ratus liter sekali teguk, bisa berjalan sekian puluh kilometer tanpa minum. Coba gatekno sing tenan, deloken sing tenan gitu. Sehingga nggih, hari ini ketika jenengan gadah putra yang kuliah teknik, kuliah IPA, MIPA, enggak apa-apa. Tapi ajak dia untuk kemudian merenung atas apa yang dia kuliahkan. Jangan sampai kuliahnya apa sing bangsa arkeologi niku lho. Terus akhirnya kok kesimpulannya ya berarti menungso asale saka munyo. Jangan gitu. Ndak gitu. Jadi harusnya niku kalau kuliah-kuliah ngoten niku tuh tambah semat atau tambah cerdas. Kula ten Masjid Istiqlal Sumber niku ngajarkan kitab Minhajul Muslim. Niku penulisnya Syekh Jabir Al-Jazairi. Niku selalu ketika menyampaikan tentang iman kepada Allah, dia menyebutkan ayat kauniyahnya ini, ayat kauliyahnya ini, ayat kauniyahnya ini, sampai ketika menyebutkan tentang iman pada Nabi pun, ini loh ayat kauniyahnya ini, ayat kauliyahnya ini. Jadi serodok benten niku ulama. Biasanya kan cukup dalil. Iki boten. Misalnya, kenapa kita harus beriman pada Nabi Muhammad? Coba merenung. Nabi itu datang 1500 tahun yang lalu. Kemudian diiringi dengan para sahabat, ulama-ulama setelahnya, miliaran orang ikuti beliau. Mosok mereka itu salah. Kita suruh mikir itu. Terus nanti suruh beriman kepada rububiyah Allah. Coba merenung alam semesta ini, gitu kan, segede ini. Mosok ada dengan sendirinya. Mana ada manusia yang bisa membuatnya? Ngoten. Enggak dikeluarkan dalil ya, cuma disuruh merenung itu alam-alam itu. Nah, makanya Ibu dan rahmatullah Allah, ini juga ada metode seperti itu di dalam Al-Qur'an nih. Sehingga di sini Allah meminta kita untuk merenung. Nabi Muhammad suruh nyampaikan terus sampai Nabi Muhammad. Dan mereka mikir loh, unta lho sing gawe sapa? Apa Tuhan-Tuhane iku sing jenenge Hubal Mana Lata Uzza iku iso gawe gak iso. Watu tok ndak iso apa-apa. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan dengan bentuk yang begitu indah, yang dengan bumi bisa tenang dan kokoh dan tidak berguncang. Makanya kan ada istilah paku bumi ya. Niku sak mangken niku gunung-gunung niku diangkat mabur gaproke bluk gitu ra, bumi-bumine goncang. Bumi niku Bu, nggih niki nggih namung hasil saya membaca. Niku bumi bunder to. Di dalam niku asline lapisan-lapisan. Di dalamnya yang paling dalam niku mungkin enten gendong-gendong, isine minyak. Nah, terus ditancepi sumur, celep mriki, celep mriki, celep mriki. Sing tadine enten sumur-sumur minyak, banyu-banyu yang isine minyak gas niku terus disedot. Set. Apa yang terjadi Bu? Kosong, gitu. Nah, lapisan-lapisan kayak niku lho, kue lapis niku lho. Niku akan melakukan proses napa istilahnya? Penyeimbangan lagi. Obah niku dadine gempa. Makanya Nabi itu kan mengatakan hari kiamat tidak akan terjadi sampai gempa itu sering terjadi. Nah, mergo napa? Disedot niku lho, sedot. Terus dadi niku ten kendaraan kula jenengan ngoten. Terus mungkin dari mulai dikeduk mulai dikok batu bara dipopong dadi listrik, batu bara entek terus diuglangi. Emang bener niku. Kula ndelapaten Karanganyar niku ket kok palur tekan papahan niku lampu mati. Lagi iki ten dokter gigi ramung priksa terus mati. Sampai bojo kula kono kae ngarep pasar kae nek burjo Madura mampir. Maam burjo niku oleh petengan. Zaman biyen. Nah, Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala.
Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan lihatlah gunung itu bagaimana ditegakkan dengan bentuknya yang indah yang bisa membuat bumi itu tidak bergoncang. Di dalamnya Allah menyimpan begitu banyak manfaat. Wow, minyak-minyak tadi, belum lagi mungkin inton permotolah macam-macam niku sak pirang-pirang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah bumi bagaimana dihamparkan luas, terbentang agar manusia itu merasa tenang berada di atasnya. Tenang, wah omahku ombo jembar, iso angon putu, iso glundung-glundung, nah ngoten niku. Sehingga mereka bisa mengolahnya untuk bercocok tanam, membuat bangunan dan menempuh jalan-jalan di atasnya. Sampai mantan Pak Wakil Wali Kota niku lho, ten cedhak omah kula enten sitinipun niku 11.000 meter. Kula tembung, mboten tembung dipek, tembung digarap. Tembung dipek genara itu. Niku ento. Monggo manggarap Mas. Kan Dek napa niku sing kula bolos. Kula digoleki ya. Kula ketemu, tapi ketemu mboten ketemu beliau, ketemu anu napa niku tangan kanane. Nah, niku kula garek tanda tangan, beliau tanda tangan. Kon garap. Sakniki kula kebingungan golek baune, ngertos bau. Nah, golek tenagane. Golek tenagane niku sakniki kuangel. Makane kok kongelan golek tenagane. Terus jaring kula tanda tangan niku 11.000 meter. Nah, nek wong sugih niku ya niku lemahe ten pundi-pundi sak pirang-pirang ombo-ombo. Makanya di sini Allah katakan bumi ini luas. Makanya nanti di ayat yang lain ketika jenengan tertekan oleh keadaan, tegasnya kan. Misal nih, mugi-mugi jangan sampai jenengan tinggal satu tempat, sholat kangelan, arep nopo kudungan wis wongel gitu kan, pokoknya diancam kono, diancam kene, diancam cepatnya macam-macam. Maka Allah mengatakan alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Apa kowe ra iso ndelok to nek bumi iki luas? Apa kowe gak pindah gitu. Makanya ketika saya mungkin pernah ngomong ketika jenengan putra jenengan mau beli rumah, nek saged niku ampun langsung beli. Mungkin nek wis beli gak cocok ngedole angel. Mending ngontrak riyin. Kinten-kinten mengki lingkungannya cocok. Oh ning kene masjidnya cedhak, tinggal ibadah penak, tanggane nggih penak, ngoten niku to. Nah, nembe pados mriku nggih. Dipundhut niku daleme nek disate nek mboten nggih pados sanese, tapi lingkungan niku dipastikan dulu lingkungannya. Makanya ada orang niku jual rumah niku melebihi harga pasaran, kita ditanya lho, "Laramen iki sing tak dol ora mau omah, tanggoku apik-apik." Lah kamu tinggal lunga soalnya aku kudu lunga karena ada keperluan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Kita kembali ke sini. Dan bumi itu luas, maka silakan kemanapun untuk melihat ayat-ayat Allah. Maka perlu diketahui hamparan bumi tidak menafikan wujudnya yang bulat, yang dilingkupi oleh berbagai bintang dari berbagai sisinya, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil akal, indera, kesaksian, dan sebagaimana diketahui oleh banyak orang, khususnya di masa sekarang di mana banyak orang mencapai berbagai penjuru jauh dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah pada mereka, yang bisa mendekatkan jarak yang jauh, numpak pesawat, naik kereta, naik kapal gitu kan. Bentuk hamparan hanya menafikan bulatan, sesuatu yang kecil yang seandainya dibentangkan tidak lagi berbentuk bulat. Lain halnya dengan bentuk bumi yang amat besar dan luas, sehingga bentuk bumi ini adalah bulat terhampar. Terus dikatakan terhampar bukan berarti buatan bulat tapi terhampar. Maksudnya itu ketika jenengan melihat itu sejauh mata memandang, pandangan kita niku sudah habis ratekan, niku bumi itu terus enten. Itu menunjukkan keterbatasan indera kita dan luasnya bumi Allah. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lain halnya dengan bumi yang amat luas sehingga bentuk bumi itu bulat terhampar, kedua hal tersebut tidak saling menafikan satu sama lain, sehingga walaupun bumi itu bulat tapi ayat juga menyebutkan bumi itu terhampar, dan terhampar tidak menafikan bentuk yang bulat. Nanti ada orang yang membenturkan bahwasanya oh niki Al-Qur'an menyebutkan bumi itu datar, bukan bulat, bukan nggih. Terus bulat nggih tapi datar juga iya. Ayat 21 sampai 22, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu adalah orang yang memberi peringatan. Artinya, ingatkanlah manusia wahai Muhammad, beri mereka nasihat, sampaikan ancaman dan berita kepada mereka agar engkau diutus untuk menyeru manusia menuju Allah dan memberi peringatan pada mereka. Engkau tidak diutus untuk berkuasa atas mereka dan mewakili amal perbuatan mereka. Bila engkau telah menunaikan kewajibanmu, tidak ada celaan bagimu setelah itu. Ini semakna dengan firman Allah, wa ma anta alaihim bijabbar, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang memaksa mereka.
Fadzakir bil Qur'an may yakhafu ma'id, maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut kepada ancamanku. Juga rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tugas kita menyampaikan. Dari penyampaian itu ada yang mau alhamdulillah, enggak ada yang mau ya alhamdulillah juga. Makanya seorang ustaz, seorang penceramah jenengan juga tidak dituntut untuk menghadirkan hidayah, yang dituntut menyampaikannya. Soal kemudian mereka terpilih dapat hidayah, itu tahta masyiatillah, terserah Allah. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ngajak pamannya untuk masuk Islam, sampai di detik terakhir hidupnya itu pun gagal. Dan beliau tentu sedih sebagai ponakannya. Tapi Allah katakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Soal hidayah bukan soal siapa yang mbok pilih dan karena kau cintai, bukan Muhammad. Kamu tidak bisa kasih petunjuk orang-orang yang kamu cintai. Tapi yang Allah kasih hidayah adalah yang Allah kehendaki. Makanya kadang kita itu ketemu orang yang dulu tuh ngaji sama kita, tiba-tiba sekarang naudzubillah murtad, atau mungkin udah nggak mau sholat, atau mungkin nggak mau pengajian. Maka hidayah ini kan kali hidayah itu taufik terpilihnya kita menjadi muslim, lajeng hidayatul irsad, masih kersonya kita untuk duduk lenggah majelis ilmu ngeten iki. Makanya Ibu rahmatullah Allah, kita diminta sehari 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim niku panjenengan hayati saestu-estu agar hidayah niku mboten pergi, mboten kabur, mboten ngalih ten pundi-pundi, tetap cementel ten hati kita masing-masing. Dan ini yang paling berat. Makanya ketika membicarakan karomah di dalam kitab itu Minhajul Muslim itu, karomah kalau orang awam niku mendefinisikan wong sing iso ngilang, iso ambles bumi, dibedil gak apa-apa, dibacok ramempan gitu kan. Bahkan nek salat ning Mekah Madinah ora ning kene ya ngoten to karomahan kok sing aneh-aneh ngoten. Enggak. Para ulama yang insya Allah sholih mereka kemudian menyatakan yang disebut karomah yang terbesar yaitu istiqomah. Makanya ketika jenengan bisa istiqomah ala ta'ah wa tauhid wala yusyriku billahi wahdah, istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas majelis ilmu, istiqomah di atas hal-hal yang baik, akidah yang lurus, maka itulah nikmat yang terbesar. Senajan landedit, senajan mungkin diutang, senajan mungkin gerah sakit, boten mantun-mantun, ndak apa-apa. Dan sering saya sampaikan ketika akhirnya kita meninggal di atas tauhid dan sakit, itu jauh lebih baik daripada harus sembuh tapi di atas kesyirikan, mergo merdukun golek obat. Atau mungkin kita meninggal di atas kondisi tidak punya duit, maka itu masih lebih baik daripada harus meninggal sugih ning bar mulih ke Gunung Kemukus. Sampai ten internet itu sampai dikatakan niki bapak ini kula titeni mriki pun ping 7, nanti ping 7 lho dilakoni. Berarti kan ya rong netes to niku. Dan itu lucunya orang-orang yang konten itu tuh dia meyakini aku pokoknya bakal terus nganti 17 ya tetap tak lakon. Dan jenengan pengen ngertos niku setiap kesana dia harus berzina, setiap berzina. Cobi. Niku cara hukum zina ditegakkan dirajam ping 7 nah. Rajam mati urip kene rajam meneh gitu kan. Niku kan pun dosa. Artinya ketika kemudian itu menghadirkan kekayaan itu juga namanya istidrat, bukan sugih yang baik dan benar. Dan internet itu rame niku ternyata mereka. Kula 2 tahun mereka ning lewat pinggir dalan Gunung Kemukus kan oh kene iki to. Terus kula nate digengken kali ibu-ibu ten ngruki niku. Mas, isih ana pengajianku ning daerah Sumber Lawang ana Mas. Nggih Bu. Kula atane nggih caket to. Wong ngebut mriku ora tekan-tekan. Sak jam iki mriku. Ya Gunung Kemukus kiri walah ning kene iki to. Makanya Ibu dan Allah tugi mriku dilakoni, masuk mriku dilakoni. Nek biyen ngangge kapal niku prau niku dilakoni, nek niki pun enten jembatane. Sampai mriku nggih dol tunuku wonten niku nggih dilakoni. Nah, ora sugih-sugih ya tetep dienteni, disabari. Mosok kita kalah sama orang-orang yang berbuat kesyirikan. Makanya jangan sampai kita kalah. Nah, di sini dikatakan pada ayat 23 sampai 24 firman Allah illa man tawalla wa kafar, tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir, yaitu tetapi orang yang berpaling dari ketaatan dan kufur pada Allah. Ini hiburan buat Nabi Muhammad. Kok nganti ana sing gak gelem rumoe kowe tenang ae Muhammad gitu kan. Fa yu'adzibullahul adzabal akbar, maka Allah yang akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Jadi kamu tidak usah khawatir, Allah yang akan mengadabnya dengan adab yang pedih.
inna ilaina, ya bahwa sesungguhnya kepada kamilah mereka itu nanti kembali, yaitu berkumpul pada hari kiamat. Summa inna alaina hisabahum, dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang menghisab mereka atas kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan. Makanya kebaikan dan keburukan atau kebaikan tidak akan bermakna ketika tidak dilandasi di atas tauhid. Dengan sholat, ibadah apapun kalau tidak di atas tauhid, maka Allah menyatakan la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau kamu berani berbuat kesyirikan besar, tak hapus semua amalmu dan kamu benar-benar jadi orang rugi. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah bertanya pada Nabi, ya Rasul, bagaimana cara masuk surga dan selamat dari neraka? Kata Nabi, itu perkara besar, tapi jane gampang, alamai yasarahullah, kepada orang yang Allah mudahkan. Dan Nabi menjawab yang pertama, bahwasanya untuk masuk surga syaratnya antak budallah wala tusyrika bihi syai'a. Kau beribadahnya kepada Allah dan jangan pernah berbuat kesyirikan. Niki mudah buat orang yang Allah kasih hidayatul irsyad tadi loh. Tapi belum tentu mudah buat orang yang Allah kasih hidayah taufik Islam. Tapi begitu dikasih ampun ngetutke kebo ngoten wah apa kowe iki ora gaul gitu. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa memahami Muharram niki bulan apa, bulan suci. Ketika bulan suci berarti bulan baik. Ketika bulan baik, maka baik untuk memulai sesuatu. Disinilah tauhid kita dimainkan. Jangan kayak sebagian orang yang meyakini justru ini bulan keramat, terus bulan sial, sehingga nggak berani menikahkan anaknya, cucunya, keluarganya. Ojo ngenekke hajatan, kok ndak ngene, kok ndak ngono. Niku justru salah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, la tasubud dahro, jangan kamu caci maki masa. Fa inid dahro sing jenenge masa, tanggal, bulan, tahun, wayah kuwi sing gawe aku. Nek sing gawe aku ya aja mbok elek-elek. Paribasane jenengan saged jahit kerudung, saged jahit rasukan, terus dicandai kali wong kan jahitane elek, padahal ya mungkin ya elek tenan. Kita ya ora trimo niku barang elek dilek-elek emoh atau mergo napa gaweane awake dhewe. Jenengan misal masak entah roti entah sayur, terus dicandai wah ra enak mesti ya nesu. Maka Allah sebagai yang menciptakan masa bulan Muharram, bahkan itu bulan suci, bulan mulia, bulan haram niku maksudnya tidak boleh perang, tidak boleh ada maksiat-maksiat yang besar-besar itu. Maka di situ kita tidak boleh kemudian mencaci maki bulan Muharram. Kok pilih makatan yang bisa saya sampaikan, surat Al-Ghasyiyah sampai terakhir selesai, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah mudahkan kita geser ke surat Al-A'la, surat Makkiyah, surat 87 19 ayat. Ada yang mau bertanya kah? Bu Titi, pripun Bu? Tidak apa-apa. Muharram itu yang karena ada itu terus kita bulan itu puasanya belanja itu tidak. Yang saya tahu, ketika ada hadis-hadis seperti itu, maka tetap kembali kepada puasa yang umum, kecuali ada dalil khusus. Puasa umum niku napa? Berarti puasa Senin Kemis, puasa napa Ayamul Bid, atau jenengan pilih setunggal puasa Daud. Ketika jenengan pilih puasa Daud, maka niku sudah bisa mengcover semua jenis puasa yang ada. Terus boten kedah napa niku boten kedah semua hari gitu kan. Sehingga jenengan tinggal pilih mana yang paling mudah di situ aja. Adapun yang tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu karena ada ada hadis-hadis lain yang menguatkan ke arah situ. Termasuk niki misal seorang jomblo niki mboten kedah cah enom nggih. Ya sing pun sepuh ning mboten gadah ataupun mboten gadah pasangan niku nggih masuk. Nah niku umpami tesih gadah kebutuhan urusan ngoten niku. Nah Nabi kan mengatakan alaikum bisyam, berpuasalah fa innahu lahu wija, karena itu menjadi perisai. Wa aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka ini bukan berarti terus ada puasa khusus jomblo ngoten mboten.
Nah, terus gegen puasa Senin Kemis, puasa Daud dan seterusnya. Nah, terus puasa-puasa yang sudah ada itu kita diperbanyak atau dirutinkan. Wong mengke nggih gandeng niku posone hukume sunah buat jenengan yang masih ada garwa nggih. Niku memang ditekankan, sunahkan dengan penuh penekanan untuk izin sama suaminya. Kalau misal diizinkan, alhamdulillah. Enggak apa-apa, tapi insya Allah jenengan tetap kecatat puasa. Mboten mawon. Jadi enggak usah dijadikan beban. Pak, sesuk aku tak poso. Rasa. Oh, nggih pun. Malah entuk ganjaran ning ra poso gitu. Atau misal jenengan siam lajeng jam sekawan atau jam gangsal niku dibrengkal pun mboten napa-napa. Malah entuk pahala poso tapi mukah. Nah, Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, niki enten pertanyaan. Saya pernah makan daging biawak. Dua helai gimana? Daging biawak niku nggih ndak boleh ya dalam Islam yang saya tahu, karena biawak niku pemakan bangkai dan hadis tentang biawak niku maksudnya adalah kadal gurun niku pemakan tanaman. Terus niku nek diterapkan dalam biawak niku kirang tepat. Maka orang-orang yang pernah makan barang yang haram seperti ini nggih bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi. Pun terus kemudian banyak-banyak istighfar. Pun niku mawon jane. Dalam Islam niku penak banget, mayar banget. Nek ten agama sanes dadak nganggo di macam-macam, ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada lagi yang mau nanya? Betul enten? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.